Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi untuk memberi peringatan pada umatnya. Para nabi membawa risalah tauhid. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah, tiada sekutu baginya. Kenabian adalah kedudukan mulia yang Allah berikan pada orang yang dikehendakinya. Kenabian adalah pemberian Allah, bukan karena usaha manusia, misalnya dengan tekun beribadah dan mendekatkan diri pada Allah. Umat Islam wajib beriman pada semua nabi tanpa membeda-bedakan. Lalu, berapakah sesungguhnya jumlah para nabi dan rasul ini? Sebahagian para ulama berpendapat para nabi seluruhnya berjumlah 124.000, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari. Aku bertanya kepada Rasulullah, berapakah jumlah para nabi? Lalu beliau bersabda, 124.000. Lalu aku bertanya lagi, berapa jumlah rasul? Maka beliau bersabda, 313. Hadis ini memang tidak masuk pada kategori mutawatir, artinya hadis yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat utama. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada pula yang kami tidak ceritakan kepadamu. Al-Quran Surah Al-Ghafir ayat 78. Namun jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui sebanyak 25 orang, dimulai dari Nabi Adam alaihi salam dan diakhiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Di antara para nabi ini ada yang diberi gelar istimewa, yaitu Ulul Azmi. Mereka berjumlah 5 orang, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi ini dipilih karena memiliki kesabaran yang tinggi ketika berdakwah, selalu memohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya, dan senantiasa berdoa agar Allah memberi hidayah pada kaumnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahqaf. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana keteguhan Rasul-Rasul Ulul Azmi, dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka yang menentangmu itu. Pada hari ini mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah mereka tinggal di dunia hanya sesaat saja di siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka ingatlah tidak ada dibinasakan melainkan kaum yang fasik, durhaka. Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 35. Di video kali ini kita akan membahas tentang bahtera Nabi Nuh dan bukti ilmiahnya. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islam selanjutnya. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi generasi pertama setelah Nabi Adam alaihissalam yang diberi gelar Ulul Azmi. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh terpaut 10 generasi, sekitar 1642 tahun. Nama Nuh bukan berasal dari bahasa Arab, tapi berasal dari bahasa Syria yang artinya bersyukur. Nama aslinya Abdul Ghaffar. Namun dalam kitab Taurat, nama Nuh adalah Naham. Kisah Nabi Nuh alaihissalam tidak hanya dimuat dalam kitab suci Al-Quran, juga dalam Alkitab yang diyakini kaum Yahudi dan Nasrani. Nabi Nuh diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Menurut Ibnu Abbas, saat diutus kepada kaumnya untuk berdakwah, Nabi Nuh sudah berumur 480 tahun, dan saat terjadi banjir besar, Nabi Nuh berusia 600 tahun. Sedangkan Nabi Nuh wafat pada usia 950 tahun. Nabi Nuh memiliki 4 anak, Kan'an, Sam, Ham, dan Yafet. Dalam satu riwayat, Kan'an adalah anak tiri Nabi Nuh yang membangkang dan ikut tenggelam bencana banjir sebagai azab bagi umat Nabi Nuh yang durhaka. Nabi Nuh mendoakan keberkahan untuk ketiga putranya. Dari putra yang bernama Sam lahirlah nabi-nabi dan rasul yang berkulit putih. Sedangkan dari putra Nabi Nuh yang bernama Yafet
lahirlah keturunan raja-raja yang termasuk bangsa berkulit merah dan coklat. Sedangkan putra yang bernama Ham lahirlah generasi berkulit hitam dan sebagian putih, yang didoakan menjadi pembela para nabi dan para raja. Meski lama berdakwah, namun hanya sedikit umat Nabi Nuh yang beriman, malah menghina Nabi Nuh dan menantang ajab Allah seperti diabadikan dalam Al-Quran. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Al-Quran Surat Hud ayat 32. Kemudian Nabi Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran." Al-Quran Surah Nuh ayat 5-6. Kaum Nabi Nuh menuduh Nabi Nuh berambisi menjadi raja, bahkan mengolok-olok Nabi Nuh sebagai orang gila. Kemudian Nabi Nuh mendapat petunjuk dari Allah untuk membuat perahu, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Al-Quran Surah Hud ayat 37. Dalam ayat lain, Nabi Nuh diperintahkan untuk mengumpulkan orang-orang beriman dan sepasang binatang dalam sebuah kapal untuk menghindari bencana banjir. Dan saat bencana banjir itu tiba, Al-Quran menggambarkan bencana yang dahsyat itu. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 11-13. Dalam kitab Bible, konstruksi kapal Nabi Nuh digambarkan lebih detail. Terbuat dari kayu gofir dan badan kapal bersekat-sekat, panjangnya 300 hasta, lebar 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Mempunyai pintu masuk di lambung, memiliki atap di atasnya, dan kapal itu bertingkat 3. Bible juga menjelaskan hujan deras yang menenggelamkan kaum Nabi Nuh berlangsung 40 hari 40 malam hingga menenggelamkan gunung-gunung, hingga air berada 18 hasta di atas gunung. Banjir besar ini menyebabkan musnahnya seluruh kehidupan di muka bumi. Namun berbeda dengan Al-Quran, dalam Bible tidak dijelaskan sosok putra Nabi Nuh, Kanaan, yang durhaka dan menolak ajakan Nabi Nuh untuk masuk ke dalam bahtera. Al-Quran menyebutkan bahtera Nabi Nuh mendarat di Bukit Judi seperti dijelaskan dalam surat Hud. "Hai bumi, tahanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas Bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim." Al-Quran Surah Hud ayat 44. Di manakah Bukit Judi itu? Para ulama dan arkeolog berbeda pendapat tentang Bukit Judi. Ada yang berpendapat berada di sebuah gunung di Kurdi, sebelah selatan Armenia. Namun hasil dari Wyatt Archaeological Research, bukit itu terletak di wilayah Turkistan yang sering disebut Jazirah Ibnu Umar. Alkitab menyebutkan bahtera Nabi Nuh setelah 150 hari terombang-ambing gelombang terdampar di Gunung Ararat. Gunung yang dimaksud Alkitab ini diduga gunung yang berada di negeri Turki. Sejarawan Muslim Ibnu Tabari berpendapat, setelah kapal Nabi Nuh mendarat di sebuah gunung, kemudian membangun sebuah kota yang terletak di kawasan Mesopotamia dan menamakan kota tersebut dengan Temanon atau kota 80, karena kota itu dibangun oleh orang-orang yang beriman yang berjumlah 80 orang. Kota itu kemudian dinamai kota Naksifan. Dalam bahasa Armenia artinya tempat turun, atau bisa diartikan tempat berlabuhnya bahtera Nabi Nuh. Kota ini diduga berada di gunung kaki Zordi yang membagi kawasan Armenia di bagian selatan Mesopotamia, dan di bagian lain kawasan ini dihuni suku Kurdi, sehingga gunung ini disebut juga Kardu.
Oleh bangsa Yunani disebut Yordi yang merupakan perubahan nama dari nama Al-Judi. Persis seperti nama gunung yang disebut Al-Quran sebagai tempat mendaratnya bahtera Nabi Nuh. Lalu, apakah gunung Al-Judi ini sama dengan gunung Ararat seperti dalam versi kitab Injil? Menurut para ahli sejarah, gunung Ararat pernah berganti nama menjadi gunung Guardian, gunung Armenia, dan gunung Judi. Jadi, meskipun namanya berbeda, tapi lokasinya tetap sama. Dalam perjanjian lama, kitab yang diyakini kaum Yahudi dan Nasrani, banjir pada zaman Nabi Nuh melanda seluruh dunia. Namun, para peneliti berpendapat lain. Banjir menenggelamkan umat Nabi Nuh tidak melanda seluruh dunia, tetapi hanya terjadi di wilayah Mesopotamia, kini termasuk wilayah Irak. Dalam penelitian arkeologi yang dilakukan Leonard Woolley dari British Museum, di sebuah padang pasir antara Baghdad dan Teluk Persia ditemukan di kawasan ini pernah berdiri kota Ur. Dari aksi penggalian arkeologi ini ditemukan berbagai benda rumah tangga hasil buah tangan manusia, diperkirakan hasil peninggalan bangsa Sumeria kuno. Pada lapisan selanjutnya ditemukan endapan lumpur akibat banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh. Banjir besar ini melanda kawasan yang sangat luas, membentang 600 km dari utara ke selatan dan 160 km dari barat ke timur. Banjir ini telah menenggelamkan sedikitnya 4 kota masyarakat Sumeria kuno, yaitu Ur, Uruk, Surupak, dan Kish. Temuan arkeologi ini sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh hanya membinasakan umat Nabi Nuh yang durhaka, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas. Dan tidaklah Rabbmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 59. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar umat setelahnya mengambil pelajaran atas bencana yang melanda umat Nabi Nuh, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Qamar, dan sesungguhnya telah kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mampu mengambil pelajaran? Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 15-16. Selain kitab suci Al-Quran, kitab Taurat dan Injil pun menceritakan kisah Nabi dan umatnya. Kisah yang terjadi 5.000 tahun silam ini menjadi bahan penelitian para arkeolog yang berusaha menggali jejak banjir besar yang memusnahkan umat Nabi Nuh. Tim ekspedisi para arkeolog pun juga mencari jejak bahtera Nabi Nuh yang terdampar di sebuah gunung. Dengan merujuk keterangan dari kitab suci, para arkeolog berusaha memecahkan misteri bahtera Nabi Nuh. Dan inilah antara lain hasil dari penelitian dan ekspedisi para ahli purbakala. Gunung Ararat yang terletak di sebelah timur Turki menyimpan banyak misteri. Gunung Ararat merupakan salah satu gunung dengan puncak terluas di muka bumi dan di Turki. Merupakan gunung dengan puncak tertinggi. Tingginya lebih dari 16.000 kaki di atas permukaan laut. Jika kita berada di atas puncak gunung, maka bisa melihat 3 wilayah, Rusia, Iran, dan Turki. Gunung yang dijuluki dengan Gunung Kesengsaraan ini telah menelan banyak korban para pendaki, dan tak banyak pendaki yang berhasil mencapai puncaknya. Misteri Gunung Ararat tak hanya menggoda para pendaki, juga ahli kepurbakalaan, karena di gunung inilah diduga terdapat jejak kapal Nabi Nuh. Pada tahun 1949, Angkatan Udara Amerika melaporkan adanya benda aneh di atas Gunung Ararat, dan laporan serupa sempat dirilis pada tahun 1960 oleh Angkatan Udara Tentara Nasional Turki yang menangkap benda mirip perahu berada di atas Gunung Ararat. Klaim serupa sempat dikeluarkan para peneliti dari Noah's Ark Ministries Internasional pada tahun 2010. Tim hasil kerjasama antara Cina dan Turki ini kemudian mengklaim telah menemukan spesimen dari kapal Nabi Nuh. Bahtera Nabi Nuh tertimbun di bawah salju hampir 5.000 tahun lamanya. Bentuk bahtera Nabi Nuh tak seperti kapal yang biasa digunakan pada masa kini.
Bahtera yang berdimensi sangat besar dan kokoh ini tersusun dari kayu pohon purba yang sudah punah. Luas perahu Nuh lebih luas dari sebuah lapangan sepak bola. Dengan panjang 500 kaki, lebar 83 kaki, dan tingginya 50 kaki, bahtera ini mampu menampung ratusan ribu manusia dan hewan dari berbagai spesies, seperti yang dijelaskan dari para sejarawan. Penyelidikan terhadap Gunung Ararat sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 1917 oleh Raja Rusia Tsar Nicholas II yang mengirim 150 pakar untuk menemukan The Great Noah Ark. Pada tahun 1951, para ahli Rusia dikirim ke Lembah Kat. Awalnya untuk menemukan sebuah tambang baru. Setelah melakukan penggalian, mereka menemukan potongan kayu purba dengan ukiran beberapa huruf kuno. Dewan riset yang dibentuk pemerintah Rusia ini beranggotakan 7 pakar akhirnya berkesimpulan potongan kayu ini berasal dari bahtera Nabi Nuh. Di tengah plat kayu ini terdapat gambar telapak tangan dengan ukiran kata-kata dari bahasa Samani. N.F. Max, seorang pakar bahasa kuno dari Manchester, Inggris, menerjemahkan kalimat itu yang artinya, "Ya Allah penolongku, jagalah tanganku dengan kebaikan dan bimbingan dari tubuhmu yang suci, yaitu Muhammad, Ali, Fatimah, Sabar dan Sabir, karena mereka adalah yang teragung dan termulia. Dunia ini diciptakan untuk mereka, maka tolonglah aku demi nama mereka." Plat kayu ini masih tersimpan di Pusat Penelitian Fosil Moskow, Rusia. Ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Nuh sudah membuat catatan doa sebagai penghormatan Nabi Muhammad dan keluarganya yang dikenal dengan Ahlul Bait. Sabar dan Sabir dalam bahasa Sarmani artinya Hasan dan Husain, yang merupakan cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat soleh beriman, demikianlah secercah ilmu yang dapat kami bagikan. Semoga informasi yang kami bagikan dapat menambah butir-butir keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.